Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya kawan di channel Arika Trans. Baiklah kawan-kawan, kali ini kita mulai lagi muat kelapa ya, setelah kemarin libur hampir 3 hari ya kawan ya. Ini kita mulai lagi metik. Ini udah kita muat, perhitungan itu sekitar 2 hari ya kawan-kawan. Kalau misalkan belum cukup ya 3 hari lah, tapi kemungkinan sih 2 hari juga udah beres, soalnya kan kita nggak terlalu banyak sekarang metiknya, soalnya cuaca di kotanya lagi hujan terus katanya. Kebetulan kalau di sini pas kita metik ini cuacanya bagus ya kawan ya, panas. Ini kebetulan istri juga ikut, katanya pengen ikut, jenuh katanya di rumah, jadi sekalian muat. Ini itu kelapanya yang kita muat itu kelapanya Kang Ido ya kawan, sama Kang Baden. Dia metiknya sekarang cuman berdua ya kawan, yang lain lagi ada kerjaan lain dulu. Jadi istilahnya memang sekalian ngereyah gitu tihela, jadi nggak terlalu banyak, apa-apa 2 orang dulu. Nanti besok katanya bareng sama yang lain juga besok mau metik juga. Ini yang satu tambang ya, cuman yang berdua ini satu tambang, nanti ada yang lainnya juga. Hari ini itu jadwal yang kelapanya diambil itu Kang Ido sama punyanya Kang Jaman. Kalau yang metik yang lain pun ada, yang punyanya Mang Dais ada, yang punyanya Mang Aru ada. Cuman kalau untuk Mang Dais biasanya diambilnya nanti setelah 2 hari. Kalau enggak misalkan mau berangkatnya 3 hari, berarti 3 hari sama Mang Aru juga, karena kan tempatnya jauh. Jadi kalau yang dekat mah kita ambil setiap hari, setelah selesai kita ambil, setelah selesai kita ambil. Setelah ini nanti kita jalan, kita ngambil punyanya Mang Jaman kalau nggak salah. Oh tapi kalau nggak salah punya Kang Ido juga masih ada beberapa tempat. Nah kayak gini ya kawan, ini beda tempat lagi, masih 1 hari, cuman beberapa tempat gitu dia metiknya, kan namanya di kampung kan nggak kayak perkebunan ya kawan ya. Jadi beberapa lokasi, jadi ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi kalau nggak salah ini tuh 3 lokasi kalau untuk hari ini katanya. Jadi kita mapai gitu sedikit, terus saja papai sedikit. Jadi kalau misalkan yang banyak itu rata-rata kalau yang perkebunan, kalau nggak misalkan pas ketemu kebunnya yang banyak, khusus kebun kelapa ya mungkin banyak di satu tempat. Kalau ini kan namanya di kampung, kelapanya kan pohonnya berceceran gitu, jadi nggak terlalu satu gundukan banyak, jadi mencar kawannya. Ini kebetulan di depan situ itu bukan pabrik ya kawan ya, itu PLN itu kalau nggak salah. Kalau di kita di sini nggak ada pabrik ya kawan ya. Kalau di sini paling yang dibilang pabrik itu kayak penggilingan padi, kalau enggak pemotongan kayu, pembelahan kayu. Kalau untuk pembelahan kayu di kita banyak ya kawan ya. Itu biasanya kalau misalkan kirim ke kota itu kan suka ada yang berbentuk bahan palet, kalau enggak yang masih gelondongan pun ada. Jadi kita dari sininya itu dikirimnya udah dibelah-belah kayak papan gitu. Lanjut ya kawan, sekarang kita ngambil punyanya Kang Jaman ya. Masih nggak terlalu jauh sih, cuman beda kampung. Nah jalannya seperti ini. Kita melewati pesawahan. Ini itu jalan pemotongan ya kawan ya. Nah seperti ini sawah-sawahnya, kita lewatin sawah-sawah seperti ini. Kebetulan lagi bagus banget sawahnya. Sawah-sawah di sini itu kemarin itu waktu pas banjir itu yang hujan beberapa hari itu memang terendam semua ya kawan ya, kemarin itu rusak semua di sini itu.
sampai batu-batu itu naik ke sawah, batu-batu yang kerikil yang segede tangan bahkan segede paha itu naik ke sawah, ke bawah air. Nah kan sama masyarakat itu dikerja ya bakti lah istilahnya, buang batu-batu itu supaya bisa dipakai lagi. Dan alhamdulillah sekarang bisa dipergunakan lagi ya kawan ya, walaupun tidak semua ya kawan ya, soalnya kan kalau sawah-sawah di sini itu khususnya yang posisinya yang agak di atas itu kan memerlukan irigasi ya kawan untuk pengairannya. Kemarin itu waktu hujan besar itu banyak yang banjir, itu banyak irigasi yang jebol, banyak yang rusak. Jadi sekarang itu irigasinya banyak yang kering. Jadi sawah-sawah yang rata-rata yang ada di atas yang memang memakai irigasi itu nggak ada airnya kawan ya, jadi nggak bisa ditanemin. Paling kalau yang di bawah yang memang dekat sumber air ya masih bisa dipakai. Cuman kebetulan kalau yang menggunakan irigasi dan kebetulan irigasinya itu rusak, itu nggak bisa ditanemin untuk sekarang ya kawan ya. Nah lanjut ya kawan ya, kita udah sampai tempatnya Kang Jaman juga ada. Kita langsung muat ya langsung muat, Kang Jaman langsung naikin. Nah itu kebetulan istri juga masih ikut ya, dari tadi kan kita belum pulang dari Kang Ido itu langsung ke tempatnya Kang Jaman, jadi istri masih ikut ya. Nah ya biasanya dia metiknya kan sendiri, cuman kali ini katanya metiknya berdua sama saudaranya. Cuman sekarang saudaranya udah pulang dulu barusan, jadi Kang Jaman naikin sendiri ya kawan. Kalau untuk Kang Jaman ini biasanya metiknya nggak jauh dari kampungnya dia kawan ya. Biasanya paling jauh di sekitaran sawah yang tadi kita lewatin itu masih kawasannya dia. Jadi masing-masing kan ada kawasannya, ada tempatnya. Jadi kita istilahnya sama tukang kelapa itu kan setiap kampung itu kan ada. Kalau di sini pengirim itu banyak, tukang kelapa juga banyak. Jadi masing-masing tempat itu masing-masing daerah tempat dia kerja, jadi jarang yang saling serobot, kecuali yang ada aja yang istilahnya yang baru-baru atau gimana gitu ya kawan. Kita lanjut ya kawan ya. Kalau Kang Jaman ini biasanya dia kalau misalkan enggak terlalu banyak kerjaan habis metik kelapa itu biasanya dia suka ikut ke kota buat nurunin kelapa sama saya. Cuman akhir-akhir ini karena dia lagi sibuk, kebetulan juga dia lagi punya bayi kan, kebetulan juga istrinya lagi kurang sehat, jadi dia agak repot katanya di rumah. Jadi ya udahlah nggak apa-apa kata saya, yang penting pada sehat aja. Nah terus yang ikut itu sekarang itu biasanya Mang Ajo yang ngenekin itu, soalnya kan Mang Ajo juga sekarang lagi banyak di rumah katanya. Biasanya kan kalau Mang Ajo itu biasanya dia itu ngedolken ya kawan ya. Dolken itu bawain kayu lah dari kebun gitu, dari dalam kayu yang sudah ditebang ke pinggir jalan. Nah kebetulan sekarang lagi sepi katanya. Dia juga biasanya suka ngelaktor ya kawan ya, laktor ini yang sebelum tanam padi itu kan biasanya ngelaktor. Kan sekarang juga laktor juga udah pada beres, paling nunggu nanti musim tanam lagi ya kawan ya. Kebetulan Kang Jaman ini dapat agak banyak ya kawan ya, kisaran 300-an. Biasanya dia kalau sendiri itu antara 150 sampai 200. Soalnya kan sekarang kelapanya juga memang lagi agak susah ya kawan ya, banyak yang nutup kelapa, buah kelapa itu banyak yang nutup. Jadi yang biasanya berbuah itu enggak berbuah lagi, banyak yang seperti itu kawan ya. Enggak tahu nih akhir-akhir ini kisaran 1 tahun inilah kelapa itu banyak nutup ya, mungkin karena pengaruh cuaca atau pengaruh panas apa gimana, saya juga kurang ngerti ya. Tapi yang pasti dari tahun-tahun sebelumnya itu produksi dari pohon-pohon kelapa itu menurun ya kawan ya. Apa karena terlalu sering dia ambil apa gimana, saya juga nggak tahu. Soalnya kan namanya kelapa itu nggak semuanya dipetik kelapa muda ya kawan.
ada yang dipetik kelapa tua. Nah terus ada juga yang diambil gulanya, diambil niranya gitu ya kawan ya. Nah ini hari yang kedua ya kawan ya, hari yang kedua kita ngambil lagi punya Mang Idoy. Kebetulan hari ini Mang Idoy itu 4 orang, karena kemarin kan masih sedikit. Hari ini lanjut hari kedua, jadi metik lagi ya untuk hari kedua. Kebetulan ini masih di dekat rumah ya kawan. Kalau yang Mang Idoy itu kan biasanya metiknya nggak terlalu jauh dari rumah, masihnya metiknya di kampung saya juga. Jadi nggak beda kampung, nggak di kampung saya juga. Nah ini katanya dia itu dapat 304 orang itu, karena memang pesanannya memang juga nggak terlalu banyak. Kebetulan juga hari ini itu hari Jumat ya kawan. Ini hari Jumat, jadi waktunya sedikit. Jadi habis lohor itu langsung kita ambil ya kawan ya. Nah ini untuk tempat yang kedua ya kawan ya. Jadi Mang Idoy ini ngambil di 2 tempat ya. Jadi yang tadi itu cuman sedikit, paling kisaran 100-an. Kalau yang ini paling ada 200-an ya kawan ya. Kemungkinan nanti sore kita langsung berangkat ya kawan ya. Tadinya dijadwalin itu besok mau berangkat itu malam minggu. Cuman kata yang jualnya, katanya yang posisi di kotanya, kalau misalkan kelapanya udah siap, semuanya sudah ada, berangkatin aja, karena memang nggak terlalu banyak juga ya kawan ya, paling 1 pas mobil lah. Jadi metik 2 hari juga udah cukup. Kita lihat aja nanti sore semuanya udah cukup belum. Kalau lewat dari laporan telepon yang tadi metik sih kayaknya sih udah cukup. Tinggal kita ngambil aja ya kawan ya. Nanti kita ngambil, sepertinya udah cukup. Nanti sore kita berangkat ke kota, karena kelapanya udah cukup semua, udah sesuai pesanan. Tinggal kita berangkatin aja. Mau berangkat sekarang atau besok juga sama aja, cuman karena di kotanya minta sekarang, ya udah kita berangkatin aja ya kawan ya. Kita nanti tinggal ngambil punyanya Mang Dais sama punyanya Mang Aru. Kebetulan ini kan masih siang, ini masih jam 1 ya kawan ya, habis sholat Jumat kita ngambilnya. Nah kalau punya Mang Dais sama Mang Aru paling kayaknya nanti sore kayaknya, atau setelah ini. Kalau sudah beres kita telepon, kita langsung ambil. Soalnya kan dia memang tempatnya agak jauh ya kawan ya, beda tempat ya, beda kampung ya kawan ya dari kampung saya. Apalagi kalau yang Mang Aru itu perjalanan itu sekitar 1 jam ya kawan. Perjalanan 1 jam, dibilang jauh banget sih enggak, cuman ya gitulah kawan, jalannya lumayan enggak bagus, bukan lumayan jelek, lumayan enggak bagus. Mungkin belum bagus, siapa tahu nanti bagus ya kawan ya. Oke kita lanjut ya kawan ya. Ini itu masih punyanya saudara, kelapanya masih punya saudara. Jadi istilahnya metiknya dari kemarin memang mau metik di sini, cuman kemarin itu nggak keburu waktunya, jadi baru hari ini kita petiknya kawan ya. Untuk yang ini itu kelapanya kelapa baru ya kawan ya, kelapa baru, maksudnya kelapanya itu baru berbuah tahun-tahun sekarang. Ini kelapa saya juga nggak tahu jenisnya jenis apa, tapi kelapanya itu masih muda, istilahnya baru beberapa tahun. Tingginya juga ada yang baru 3 meter 4 meter, dia udah berbuah ya kawan. Katanya sih bibitnya dari Jawa dulunya, katanya bagus katanya. Jadi masih muda pun udah bisa berbuah. Terus buahnya juga lumayan gede-gede ya kawannya. Nah lanjut ya kawan, ini kita lanjut ke tempatnya Mang Dais, muatnya punya Mang Dais. Ini kebetulan saya bantuin, soalnya kalau untuk Mang Dais kan kita tahu sendiri, dia muatnya itu, dia metiknya itu sendiri. Jadi ya mau nggak mau lah kita bantuin muatnya. Kebetulan ini ada si AA ikut, bisa ngamera juga. Biasanya kalau muatnya Mang Dais, saya itu nggak bisa ngambil gambar, susah ya kawan ya. Soalnya kan sayanya juga ikut muat ya, ikut kerja lah istilahnya, jadi nggak ada yang ngambil gambar. Nah kebetulan hari ini si AA itu ikut, jadi dia bisa ngambil gambar, jadi kita ikut kerja
ikut bantuin ya kawan ya. Nah ini lagi muat sebentar, kebetulan papasan sama mobil karena jalannya pas-pasan ya, mau nggak mau kita nyari tempat dulu supaya mobilnya bisa lewat, karena muatnya itu kan lumayan masih agak banyak ya kawan ya. Jadi kasihan kalau dia nunggu lama, kecuali kalau muatnya tinggal sedikit kita tunggu. Untuk Mang Dais ini juga baru 2-3 kali metik lagi ya kawan ya. Kemarin itu dia beberapa hari itu sakit ya kawan, sakit ini apa, kakinya katanya sakit. Itu hampir berapa bulan dia ngemetik, itu hampir 2-3 bulan kalau nggak salah ya kawan ya. Makanya kemarin sempet juga banyak dari orang lain yang metik di tempatnya dia. Jadi ya istilahnya biasanya kan biasa dipetik sama Mang Dais kayak gitu, ada yang masuk gitu dari luar katanya metik. Nah kebetulan dia sekarang udah agak mendingan katanya, udah 2-3 kali kalau nggak salah, udah 3 kali nyoba lagi mau metik lagi, walaupun itu juga belum sembuh banget ya kawan ya, istilahnya masih kerasa lah kata dia. Kalau misalkan malam suka kerasa katanya. Ya udah kata saya, semampunya aja, kira-kira kalau istilahnya agak sakit istirahat dulu apa gimana. Jadi istilahnya juga kalau misalkan dipaksain juga kan kasihan juga, kan namanya manjat kelapa itu kan istilahnya benar-benar tenaganya lumayan ya kawan ya. Maksain lah kalau misalkan udah nyampe atas mah ya mau nggak mau, apalagi pas mancal yang ke atasnya itu. Kalau misalkan yang bukan yang tukang manjat mah nggak bakalan bisa. Kayak saya pun istilahnya naik ke atas itu nggak bakalan bisa kawan, karena nggak biasa ya kawan ya. Karena nggak biasa, istilahnya boro-boro buat mancal ke atas gitu. Buat naiknya di batangnya aja kita nggak bakalan bisa. Soalnya kan bukan, kita nggak biasa melakukan seperti itu ya kawan ya. Ya yang biasa aja, soalnya biarpun sesama orang yang biasa kerja, kalau misalkan kerjanya kerja apa gitu, bukan manjat kelapa, tapi kalau misalkan pas disuruh manjat kelapa itu nggak bakalan bisa kalau misalkan dia bukan tukang panjat kelapa ya kawan ya. Kecuali kalau yang biasa manjat kelapa, kalau nggak misalkan manjat yang buat dolokenan, buat apa, kayu yang mau ditebang itu kan, supaya misalkan di bawahnya ada rumah atau ada apa, kadang-kadang suka dipapasin dulu atasnya, takut kena rumah itu dinaikin. Kalau enggak, biasanya yang suka naik yang tiap hari itu tukang nyadap ya kawan ya, tukang nyadap yang buat gula itu. Nah biasanya itu tiap hari itu pagi sama sore itu naik kelapa ya kawan ya. Kalau mereka memang sudah pada mahir lah kawan ya, sudah bisa. Kalau bagi kita mah yang jarang-jarang, aduh ya kawan ya, yang ada kita malah nanti jatuh, bahaya lagi ya kawan ya. Baiklah kawan, untuk Mang Dais ini itu dapat kelapanya itu kisaran 300 ya kawan. 300 itu 2 hari ya kawan ya. Jadi kemungkinan itu sehari itu dia dapatnya 150. Biasanya dia 2 hari bisa dapat 400 ya kawan kalau lagi sehat. Nah kebetulan ya lagi kurang fit, jadi 300 2 hari juga itu udah bagus ya kawan ya, udah bagus lah. Soalnya kan kalau di tempat dia itu kebanyakan itu medannya medan sawah ya kawan, pesawahan. Jadi ya lumayan gitu bawanya, istilahnya kalau namanya pesawahan kan agak susah bawanya lewatin pematang sawah kayak gitu ya kawan ya. Kalau misalkan kita yang jarang-jarang lewat situ ya agak susah, kalau dia kan udah biasa. Tapi ya itu pun karena dia lagi kurang sehat, jadi nggak terlalu banyak dapatnya. Nah ini kebetulan kelapanya juga udah hampir penuh ya kawan ya. Ini tinggal sedikit lagi. Nanti kita kalau misalkan ini udah naik semua, kita ambil punya Mang Aru ya kawan ya, langsung ke tempatnya Mang Aru. Ini kebetulan si A ngambil gambarnya dari atas ya kawan ya, katanya biar lebih jelas katanya. Nah untuk Mang Dais itu biasanya kalau lagi pas muatin yang masih manggaran atau ranggeyan itu dia udah naik duluan ya kawan ya. Soalnya kan kata dia, saya mah pendek katanya, nggak nyampe, jadi saya yang di bawah ya kawan ya. Biasanya kalau misalkan pas naikin yang seperti ini dia maunya di atas terus ya kawan ya, nggak mau dia di bawah tuh, dia udah nyengcelek di atas ya kawan ya, udah nungguin padahal belum beres kelapanya.
Nah ini masih kita lanjut naik-naikin ya kawan, kelapanya lumayan bagus ya kawan ya, lumayan besar-besar. Kalau untuk di tempat dia biasanya sih lumayan, biasanya sih tergantung daerah juga ya kawan ya, tergantung tempat itu kelapa itu banyak yang besar, kalau tempat tertentu juga banyak ya yang kecil-kecil juga ya kawan ya. Jadi tiap tempat itu beda-beda ya kawan ya, nggak sama ya kawan ya. Kayak di tempatnya Mang Aru itu banyak yang kecil ya kawan ya, banyak kelapa puyuh, kalau kita bilang itu kelapa puyuh. Kelapanya itu hampir paling 2 kepelan tangan lah, 1 kepelan tangan, 2 kepelan tangan. Jadi kelapa itu, kalau yang kelapa puyuh itu memang jarang dipetik ya kawan ya. Jadi kalau misalkan dari misalkan beberapa pohon, misalkan ada 30 pohon, paling kelapa yang gedenya paling antara 10-5 pohon kalau di tempatnya Mang Aru itu. Jadi dipilihin gitu, yang biasa yang gede dipetiknya yang gede gitu, yang kecil mah nggak diambil, nggak. Kalau yang istilahnya pohonnya kelapanya kecil nggak pernah diambil, itu mah paling sejatuhnya aja diambil kelapa tua paling. Nah kalau untuk di tempat kita, di tempat saya, di tempat Mang Dais itu rata-rata kelapa gede semua, jarang yang istilahnya kecil, paling dari 30 pohon paling 1 pohon yang kecil. Jadi istilahnya hampir rata lah, kelapanya normal. Makanya kalau untuk Mang Aru itu kebanyakan saya suruh ngambilnya kelapanya kelapa hijau ya kawannya, karena untuk kelapa biasanya dia agak susah, kebanyakan yang kecil gitu. Jadi kalau misalkan ini harus milihin pohon-pohon yang kelapanya gede gitu ya kawan. Nah ini kita udah sampai ke tempatnya Mang Aru tuh kan, kebetulan dia itu juga saya suruhnya metiknya kelapa cem atau kelapa hijau. Itu hampir 150 biji ya kawan ya, cuman karena kata dia masih senggang waktunya, metiknya udah beres, jadi metik kelapa biasa separoh. Kata saya udah nggak apa-apa, yang penting jangan yang kecil aja, kalau yang kecil kan susah, di kotanya juga airnya sedikit. Jadi istilahnya mau nggak mau dia harus milihin gitu kan. Kalau di tempat dia emang kata saya juga banyak kelapa yang kecil ya kawannya, banyak yang kecil kelapanya, jadi nggak masuk kalau buat kita terlalu kecil. Nah ini Mang Aru ini dibantu sama Mang Armin ya kawan ya, itu adeknya, itu yang di atas itu Mang Armin, biasanya yang manjat itu Mang Armin. Jadi metiknya itu berdua, Mang Armin sama Mang Aru ya kawan ya. Biasanya kalau untuk ngambil CM itu kelapa hijau itu tempatnya jauh-jauh ya kawan ya, jadi enggak satu tempat ngumpul gitu, enggak ya kawan ya. Paling satu tempat itu 1 pohon atau enggak 2 pohon, jarang misalkan yang ada 4-5 pohon, itu jarang ya kawan. Jadi istilahnya dia 1 pohon dari sini, udah dari sini pindah lagi, nanti pindah lagi, jadi jaraknya jauh-jauh ya kawan ya. Makanya biasanya dibawanya pakai motor, jadi dibawa ke rumah ya kawan ya, enggak ditaruh di kebun, enggak. Jadi dapat misalkan berapa manggar bawa, jadi enggak ditaruh di kebun, soalnya kan kalau ditaruh di kebun juga rawan juga kalau kelapa, untuk kelapa yang seperti itu biasanya takut ada yang ngambil katanya, jadi dibawa ke rumah. Habis ini kalau misalkan sudah beres, kita langsung bungkus ya kawan ya, kita rapin, kita terpalin. Nah kebetulan kita udah sampai ini di kota, di tempat pengiriman. Soalnya kita nggak ngambil gambar waktu nerpalin sama berangkatnya, soalnya posisinya udah gelap. Ini pun ya seperti ini ya kawan ya, istilahnya pencahayaannya kurang bagus lah kawan ya. Cuman mending lah kalau di sini mah ada listrik, cuman kalau di jalan kan sama sekali nggak kelihatan ya kawan, jadi kita nggak bisa ambil gambar, kita ambil aja di sini. Pas ini juga pas saya kebetulan lagi istirahat nurunin, jadi Mang Ajo yang nurunin berdua sama Mang Daus. Mang Daus itu yang punyanya ya kawan ya. Jadi kita ambil shoot gambar dulu sebentar. Kita ini turun di 3 titik ya kawan ya, ini yang pertama, nanti ada yang kedua nyampe yang ketiga ya kawan. Kebetulan ini yang paling deket, kita turunin dulu di sini. Nanti setelah ini kita lanjut, itu jaraknya sekitar 5 kilo ya kawan ya, 5 kilo kalau nggak salah, kira-kira 5 kilo lah istilahnya. Nanti kalau misalkan udah beres ini, kebetulan itu sampahnya udah penuh, mau nggak mau kita harus buang dulu ya kawan ya. Nanti kalau udah beres turun semua,
kelapanya nanti kita muat sampah ya kawan ya, buang ke tempat biasa ya kawan, yang biasa kita buang. Nah ini udah beres, kita tinggal rapiin. Untuk kelapa hijaunya kita taruh di dalamnya kawan ya. Ini tuh saya itu turun di lapak beberapa tempat itu, istilahnya gimana ya kawan ya, sebenarnya untuk turun satu mobil full di pasar juga ada ya kawan ya, turun satu mobil udah beres gitu dia satu mobil. Cuman itu kalau namanya kita turun satu mobil itu dari segi harga itu berbeda ya kawan, nggak sama. Jadi kalau di lapak itu mungkin agak lebih lah, cuman resikonya ya seperti itu, kita istilahnya harus beberapa titik ya kawan. Nah ini kita lanjut pulang ya kawan ya, tadi kita di jalan tol kita perpendek aja, ini kita udah sampai di jalur pelabuhan Jampang Kulon ya kawan ya, di kalau nggak salah ini di Cisarakan atau di Bag-Bagan ya kawan ya. Ini di Cisarakan itu masih dalam pengerjaan ya kawan ya, pengerjaan yang longsoran itu. Kebetulan yang di sini itu amblas sebelah kawannya jalannya ya. Jadi ini kalau nggak salah dia lagi mapas tebing itu. Nah itu ekskavatornya itu di atas itu lagi mapas tebing ya kawan. Jadi tebing-tebing itu dipapas, kayaknya sih jalannya mau digeser karena yang sebelah kiri itu amblas, jadi mau digeser ke sebelah kanan, yang nggak mau dipapas lagi tebingnya. Jadi dipapasnya dari atas dulu ya kawan ya, kalau misalkan dari bawah nanti takutnya malah longsor lagi. Jadi kayaknya mau digeser jalannya ya kawan ya, supaya kita di jalannya juga aman lah, soalnya kan yang amblas itu kan jadi makin hari itu makin melebar amblasnya ya kawan ya. Jadi ya cukup berbahaya juga buat kita. Nah dalam pengerjaan ini ya mau nggak mau kita istilahnya saling gantian jalannya. Nah kita udah sampai di ini ya kawan ya, biasa kita buang ini sampah. Ini juga nggak terlalu jauh dari rumah saya, masih tetangga ya kawan ya, masih tetangga. Ini kebetulan kan dia mau nutup ini yang lubang ini, jadi supaya rata katanya, mau ditutup aja istilahnya, nanti juga lama-lama kan istilahnya padat ya kawan ya. Jadi kebetulan ini Mang Ajo yang nurunin, saya ngambil shoot gambar dulu, nanti kita bantu juga ya kawan ya, dia nggak sendirian juga, kita bantu karena kasihan berat soalnya. Cuman kata saya sebentar ya, saya ngambil gambar dulu. Ini itu udah hampir penuh ya kawan ya, sebentar lagi mungkin 1 bulanan lagi juga penuh kayaknya. Nanti kalau misalkan di sini udah penuh, kita nanti buangnya ke tempat pembuangan sampah, kecuali nanti kalau misalkan ada yang minta lagi. Baiklah kawan, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.